Pemanasan global dan perubahan iklim. Ya, dua istilah yang tidak asing bagi kita. Hal ini bukanlah masalah yang sepele bagi bumi kita. Tempat yang indah ini pun tidak luput dari dampak perubahan iklim. Kenaikan muka air laut, rop, gelombang tinggi, dan abrasi sudah terjadi di banyak pesisir Indonesia dan wilayah lain dengan dampak berbeda. Bukti apa yang kita miliki tentang perubahan iklim? Apakah kita siap menghadapi berbagai dampak negatif perubahan iklim? Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencari tahu. Saya Anissa Hirtami. Gerson dan Agnes. Anak-anak dari Pulau Haruku di Maluku Tengah ini penasaran dengan perubahan yang mereka lihat. Gerson bingung, mengapa permukaan air laut semakin meninggi. Sementara Agnes mempertanyakan, mengapa telur burung maleo belum menetas, padahal sudah waktunya. Hey Gerson, ada bikin apa tuh? Agnes, mari boleh ini kah? Ketumpung pantai yang semakin menjorok. Iya, barang mengapa bisa begitu? Mengkali ombak sampai akan kapan? Jangan sampai telur mulai ansim pica gara-gara itu lagi apa? Mengkali belum waktunya kapan Agnes? Kau yang salah itu? Mengkali ada yang semberes. Tahun lalu sansim begitu. Uma tahu barang mengapa? Tapi, kau bisa tanya pas apa? Saya tahu. Om, bisa tanya Om. Bepun tanpa bermain di pantai yang makin sepi itu barang mengapa Om? Oh, itu namanya abrasi pantai. Coba pitanya di Kapala Kewang ke sana. Iya. Om, lalu di sini ada penangkaran burung maleo kaseng? Ada. Kalau soal burung maleo, penangkarannya ada di Kapala Kewang. Coba ada dua pitanya di Kapala Kewang. Iya. Sambil mama Jakarta, mama nyanyi. Besar bagi mereka lupa mama. Mereka pun menemui Kewang, tokoh adat di Pulau Haruku, untuk mencari tahu jawabannya. Masih saja buka pintu pagarnya. Masuk. Ayo, mari masuk. Pantai itu sudah semakin sempit. Nah, itu karena namanya sebuah perubahan iklim. Nah, untuk itu nanti besok Opa cerita lebih jauh. Tapi sekarang karena sudah capek, kita makan dulu. Iyo tete manis, jaga betapu mama. Jadi masalah di Haruku ini akibat dari pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Misalnya sekarang pengikisan air laut ini sehingga pantai ini sudah semakin hari semakin ke darat kan. Nah, itu juga seperti misalnya pohon-pohon yang sudah tumbang ini. Ini karena akibat daripada pengikisan air laut. Karena permukaan air semakin hari semakin tinggi. Curah hujan semakin banyak, itu juga mempengaruhi, itu juga menambah semakin tingginya permukaan air di laut. Seperti misalnya benteng yang rusak itu juga akibat daripada ulah manusia. Iya, bukan ulah manusia yang terjadi karena pemanasan global.
Artinya pada waktu air pasang tinggi, ombak besar, dia mempengaruhi juga benteng itu. Benteng itu hancur. Nah itu akibat daripada pemanasan global. Dan juga ada seperti kita mendengar bahwa ada gunung es itu mencair. Jadi di Kutub Utara itu ada banyak gunung es yang ada di sana. Pada waktu dia mencair, sekian banyak itu gunung es mencair, itu akan menjadi air. Nah kalau air itu sudah semakin banyak, berarti permukaan air akan naik tinggi. Nah itu sangat rentan terhadap pulau-pulau kecil seperti Pulau Haruku. Nah Pulau Haruku. Nanti akan berdampak pada pulau-pulau kecil ini. Nah itu akan berdampak pada pulau-pulau kecil seperti Pulau Haruku, Pulau Saparua, Pulau Nusa Laut, seperti Pulau Pombu. Itu bisa tenggelam kalau permukaan air naik terus dan tidak bisa dibendung lagi. Maka itu akan berdampak besar untuk pulau-pulau kecil. Karena itu kita harus berusaha sekarang untuk menjaga lingkungan dengan baik. Ya, pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca telah mengakibatkan gangguan iklim global atau disebut perubahan iklim. Implikasi perubahan iklim saat ini telah menjadi momok bagi banyak negara termasuk Indonesia. Meningkatnya intensitas curah hujan menyebabkan banyak wilayah Indonesia terendam banjir bandang, dan longsor. Sebaliknya, kemarau yang lebih sering dan panjang mengancam ketersediaan air bersih dan kebutuhan air untuk pertanian. Ketahanan pangan dan mata pencaharian penduduk akan terganggu. Dampak perubahan iklim terhadap bencana hidrometeorologi di Indonesia itu meningkat sangat signifikan. Dalam rentang 10 tahun terakhir, banjir, longsor, banjir bandang, puting beliung, gelombang ekstrim meningkat sangat tajam, sangat drastis dari tahun ke tahunnya. Total kejadian bencana sekitar 85% di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi. Dan kita memperkirakan, prediksikan bahwa ancaman ke depan itu akan semakin meningkat. Implikasi perubahan iklim juga semakin diperparah oleh berbagai kegiatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Seperti pembangunan dermaga dan tanggul di laut, pembendungan sungai, penambangan pasir dan batu, dan perusakan hutan mangrove. Apakah suatu lahan tertentu sanggup mendukung kegiatan manusia? Istilah ilmiahnya itu carrying capacity. Ya, carrying capacity suatu lahan itu apakah cukup? Jakarta misalkan. Jakarta kan didesain untuk paling tidak 2 juta penduduk sekarang 12 juta. Ya tidak heran jadi begini. Bandung didesain dulu untuk 600.000, sekarang 2 juta. Tidak heran kalau itu adalah ya banjir, ya macet segala macam. Dan ditambah lagi dengan ketidaktahuan dan mungkin keserakahan manusia. Ini adalah jalan yang menuju Dusun Tambak Sari yang terletak di Kabupaten Demak dan berjarak tidak terlalu jauh dari kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Sekarang Dusun Tambak Sari telah berubah menjadi pulau-pulau kecil di tengah laut. Dan hal ini dikarenakan oleh proses abrasi yang terjadi luar biasa hanya dalam 1 generasi saja. Padahal dulunya di dusun ini dihuni oleh sekitar 150 kepala keluarga. Dan saat ini hanya tinggal 7 kepala keluarga yang masih memutuskan untuk bertahan. Ini dulunya sebuah perkampungan atau pedesaan yang dulunya itu banyak penduduknya. Terus kemudian karena abrasi laut sekitar tahun 97 mulai laut itu desa sini terkikis oleh ombak laut. Kemudian orang-orang pada pindah karena setiap hari kan rumahnya tenggelam terus. Dampak perubahan iklim membuat manusia tak bisa menutup mata dan telinga.
Beradaptasi terhadap perubahan iklim merupakan kebutuhan untuk mengurangi berbagai risiko bencana yang ditimbulkan. Dampak dari perubahan iklim terhadap peningkatan kejadian bencana tadi semakin meningkat. Oleh karena itu, inilah perhatian kita ke depan bahwa dampak-dampak perubahan iklim terhadap penurunan vulnerability itu menjadi sangat penting. Kita justru menumbuh kembangkan kearifan-kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat sebagai bagian dari kapasitas untuk mengurangi risikonya. Tiap daerah itu berbeda, yang dimana masing-masing daerah itu tumbuh disesuaikan dengan kondisi setempat. Nah ini kalau telur seperti begini, kalau curah hujan banyak di tengah-tengah perubahan iklim, itu seperti begini, telur ini bukan saja hanya 50 hari, tapi bisa ditambah 5 hari atau 5 hari tambah lagi menjadi 60 hari. Baru dia bisa menetas, anakannya bisa keluar. Jadi tidak boleh ambil kalau sebelum lewat 60 hari ya, lain kali tidak boleh ambil lagi. Mari kita tanam saja. Ya, sekarang sudah ditanam, nanti kita hitung. Jadi kalau ditanam lagi, dihitung 60 hari, 50 sampai 60 hari ini, kalau tidak lagi dia menetas berarti dia sudah busuk, dia tidak jadi anakan. Tapi kalau dia jadi anakan, kita akan ambil anaknya dari sini, kita taruh di sana. Itu di gedung penangkaran. Di situ dia ditaruh di situ, dilindungi sampai dia besar, nanti dia bisa bertelur lagi. Ya itu sifat hidupnya. Memang burung maleo dia berbeda dengan burung-burung yang lain. Begitu ya? Ini bakau kalau ingin supaya dia tumbuh dengan baik, supaya cepat dia besar dan bisa dipindahkan ke laut, itu harus tetap dibersihkan. Kayak rumput begini harus dicabut, dibuang. Terus semua polybag ini harus dicabut rumput-rumputnya. Jadi ini bakau yang namanya tongke kalau nama lokalnya. Jadi akarnya berfungsi sebagai filter, dia menyaring semua kotoran yang dari darat tidak bisa masuk ke laut. Misalnya tas-tas plastik, terus pakaian-pakaian bekas, karung plastik yang dibuang itu dan terhanyut, dia tidak akan bisa ke laut untuk menutupi terumbu karang apabila bakau ini ada, tongke ini dia ada. Dan ini dia sangat bermanfaat akarnya. Juga daunnya juga sangat bermanfaat karena daunnya ini pada waktu jatuh itu akan menjadi makanan plankton yang sangat enak sekali. Kalau banyak plankton di situ akan datang ikan banyak di situ. Kalau banyak ikan di situ, kita juga akan datang banyak di situ untuk menangkap ikan. Kepiting pun akan datang di situ. Jadi semuanya akan berkumpul di situ. Itulah manfaatnya hutan bakau. Selain itu, pada waktu terjadi tsunami atau tekanan air naik yang sangat kencang, tiba-tiba dia bisa meredam kekuatan tekanan air naik itu selama sepanjang 100 meter. Jadi misalnya dia harus tekanan air naik 200 meter, hanya bisa naik 100 meter. 100 itu sudah teredam oleh pohon-pohon bakau ini. Nah itu manfaatnya bakau. Beradaptasi terhadap perubahan iklim merupakan kebutuhan untuk mengurangi berbagai risiko bencana yang ditimbulkan. Setelah diadakan mufakat dan musyawarah bersama Pokja dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, karena ini fungsinya sangat banyak untuk masyarakat, maka sepakatlah ini untuk diadakan rehabilitasi. Lihat seperti yang kita rencanakan itu. Selama ini, proyek ini kan diadakan seadanya oleh swadaya masyarakat. Ada dengan bambu, ada dengan kayu, dan plastik seperti ini. Tapi sudah berkali-kali tidak mampan. Jadi kami menggunakan untuk bertanam perisi batang. Dianjurkan oleh kelompok pertanian dari atas. Kami ikutlah kelompok. Jadi tanam perisi batang ini airnya sedikit dan benihnya pun sedikit. Kalau biasa tu misalnya 1 kilo, kalau yang benih sebatang ini bisa 1/4 kilo. Dan hasilnya memuaskan daripada biasa.
Jadi dengan adanya pekerjaan turap atau dam pinggir laut ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Fungsi dari dibangunnya turap untuk menahan luapan air yang apabila di Kelurahan Bunga Pasang ini, khususnya di Komplek Mega Marina, bisa dibilang dalam setahun itu kita terus kedatangan banjirop 2 kali dalam setahun. Pijaran kayu ini adalah satu jenis kayu yang namanya kayu nanituni, kayu yang paling keras, dipotong di hutan yang sangat jauh sekali. Dan kita beli kayu-kayu ini, kita tanam, kemudian 2 lapisan itu baru batunya ratusan kubik yang kita masukkan di dalam kayu ini sebagai pemecah ombak. Dan setelah kita memasang pemecah ombak ini, baru dari belakangan ini ada pembuatan talus ini untuk mencegah di laut. Bagaimana mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana. Kalau saya perhatikan dari berbagai pertemuan ini memang nampaknya pelaku-pelaku dari baik bencana maupun perubahan iklim ini masih dalam konteks komunitas yang sama. Kalau saya melihat kalau adaptasi perubahan iklim itu kita berbicara jangkanya agak panjang, tetapi mungkin pengurangan risiko bencana itu adalah kita berhadapan dengan jangka yang lebih pendek. Tapi intinya sama-sama kita menghadapi kondisi alam yang berubah. Dari kemarin Opa sudah bercerita banyak untuk Duren 2 bagaimana mengenai perubahan iklim, juga mengenai burung maleo. Nah, sekarang Non 2 punya tanggung jawab untuk menceritakan itu lagi untuk semua teman-teman. Biar semua anak-anak di Haruk ini lebih mencintai lingkungan ya. Terima kasih, Opa. Selamat ya, di jalan bye-bye ya. Dah. Gando la mari gando, mari jua aleyo. Bita mau bilang ale, katong 2 1 gando. Ade dan kakak sungguh manis lawangi, ale rasa beta rasa katong 2 1 gando. Kita selayaknya harus mengingat dengan bijak bahwa dari pedesaan yang paling terpencil hingga perkotaan yang paling modern sekalipun, kita adalah bagian dari alam. Dan bahwa teknologi yang kita miliki masih sangat rentan terhadap kekuatan alam yang dahsyat. Ketika iklim berubah, selayaknya kita juga harus berubah. Dan berubah dengan segera.